Datang para penjelajah baru dalam sebuah petualangan yang akan membawa kita melintasi batas-batas dunia teknologi. Di sini, di tengah lautan informasi yang tak terbatas, ada sebuah perjalanan yang menunggu untuk dieksplorasi. Ayo bersama-sama kita menjelajahi dan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anggi Dwi Cahyani yang akan membawa kalian berpetualang pada hari ini. Dunia teknologi informasi telah menjadi pendorong utama inovasi di berbagai sektor. Namun, di balik setiap proyek teknologi informasi atau sistem informasi yang sukses, terdapat manajemen proyek yang efektif. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek mengenai manajemen proyek. Baiklah, pertama kita akan mempelajari mengenai perbedaan antara proyek teknologi informasi dengan proyek sistem informasi. Apakah ada yang tahu perbedaannya? Ya, benar sekali. Proyek teknologi informasi adalah upaya untuk mengembangkan, mengimplementasikan, atau memperbarui teknologi dalam organisasi. Sedangkan proyek sistem informasi lebih fokus pada pengembangan sistem informasi yang melibatkan teknologi untuk mengelola data dan informasi dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, proyek teknologi informasi dapat berupa implementasi infrastruktur jaringan, sementara pada sistem informasi dapat berupa pengembangan sistem manajemen basis. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai knowledge area manajemen proyek. Ada beberapa area pengetahuan dalam manajemen proyek yang penting untuk dipahami, yaitu manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen sumber daya, dan manajemen komunikasi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang manajemen resiko. Manajemen resiko itu melibatkan identifikasi, evaluasi, dan penanganan resiko yang mungkin timbul selama siklus hidup proyek, di mana dia memiliki peran untuk meminimalkan dampak negatif dari resiko yang teridentifikasi dan memaksimalkan peluang positif. Selanjutnya ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan berfokus pada pemahaman, perencanaan, dan pelaksanaan perubahan yang terjadi dalam proyek atau organisasi sebagai hasil dari proyek. Ia memiliki peran untuk memastikan bahwa perubahan dikelola dengan baik dan terintegrasi dengan tujuan proyek. Selanjutnya ada manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya melibatkan perencanaan, pengalokasian, dan pengelolaan sumber daya proyek seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan. Peran dari manajemen sumber daya itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia, dikelola dengan efisien, dan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan proyek. Yang terakhir ada manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran informasi dan komunikasi di dalam proyek. Peran dari manajemen komunikasi ini yaitu untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi yang relevan dan bahwa komunikasi berjalan lancar di antara tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya. Kita akan membahas mengenai peran manajer proyek dalam manajemen proyek sistem informasi. Manajer proyek memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh aspek proyek sistem informasi, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan juga spesifikasi. Manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan setiap aspek dari proyek SI, termasuk penjadwalan, alokasi sumber daya, dan juga perencanaan resiko. Manajer proyek harus memilih dan mengelola tim proyek yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek SI. Manajer proyek juga memimpin pelaksanaan proyek, di mana mereka memastikan bahwa setiap tahap dilaksanakan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memantau kemajuan
kemajuan proyek secara terus-menerus, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul, serta mengendalikan perubahan agar tetap sesuai dengan lingkup, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, manajer proyek harus mengidentifikasi potensi resiko yang terkait dengan proyek SI tersebut dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengatasi resiko yang akan terjadi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk menghindari kegagalan proyek, yaitu yang pertama, kita akan melakukan identifikasi risiko secara proaktif, di mana di sini kita akan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Kita juga dapat meninjau dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul selama siklus hidup proyek. Yang kedua itu ada perencanaan yang matang, di mana di sini kita akan membuat rencana proyek yang jelas dan terperinci, termasuk jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Di sini kita dapat meninjau dan memperbarui rencana secara berkala sesuai dengan perkembangan proyeknya dan perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya itu ada pengelolaan perubahan dengan baik, di mana di sini kita tetap fleksibel terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama proyek, di mana kita akan mengevaluasi dampak perubahan terhadap jadwal, anggaran, dan juga lingkup proyek. Selanjutnya itu ada komunikasi yang efektif, di mana di sini kita dapat tetap terbuka dan jelas dalam berkomunikasi dengan tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya, di mana di sini kita dapat menyediakan saluran komunikasi yang efisiensi dan terbuka untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang diperlukan. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi tim, di mana di sini kita dapat memfasilitasi kerja tim yang efektif dengan memastikan bahwa semua anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, di mana kita dapat mendorong kolaborasi dan kerjasama antar anggota tim untuk mencapai tujuan proyek bersama-sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai perbedaan model pengembangan perangkat lunak konvensional dan juga modern, di mana model pengembangan perangkat lunak konvensional, contohnya seperti waterfall, itu melibatkan tahapan linear dari analisis hingga implementasi. Sementara itu, model modern, contohnya seperti agile, menekankan iterasi, fleksibilitas, dan keterlibatan pengguna secara aktif dalam seluruh proses pengembangan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai contoh manajemen risiko dalam proyek sistem informasi, di mana contohnya itu, misalkan risiko keamanan data atau risiko ketergantungan pada pemasok teknologi dapat mempengaruhi keberhasilan proyek sistem informasi, di mana manajer proyek perlu mengidentifikasi risiko-risiko ini secara dini dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi penanganan perubahan dalam proyek sistem informasi, di mana strategi penanganan perubahan meliputi komunikasi yang jelas tentang perubahan yang akan terjadi, melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa tim siap menghadapi perubahan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bentuk komunikasi tim dalam proyek sistem informasi, di mana komunikasi tim pada proyek sistem informasi itu dapat berupa pertemuan reguler, kolaborasi melalui platform digital, atau bahkan komunikasi informal di luar jam kerja. Penting untuk memastikan bahwa saluran komunikasi terbuka dan efektif di antara semua anggota tim, sehingga proyek sistem informasi akan berjalan dengan lancar. Ya, sekarang kita sudah berada di dalam kapal. Sekarang kita akan belajar menggunakan salah satu tools untuk manajemen proyek, yaitu aplikasi Trello. Pada aplikasi Trello, sudah disediakan template untuk membuat proyek, ataupun kita bisa membuat proyek itu sendiri. Langsung saja kita membuat proyek baru. Untuk nama proyeknya sendiri itu terserah, disesuaikan saja. Lalu kita tekan create. Setelah proyek terbuat, ada 3 kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu to do, doing, dan done. Pada to do, kita dapat menulis apa saja yang akan kita lakukan. Contohnya itu, melakukan wawancara untuk analisis kebutuhan, membuat use case diagram, dan juga merancang basis data. Setelah to do ini ingin dilakukan, maka kita dapat memindahkan list yang ada di to do itu ke doing.
Setelah doing ini dikerjakan dan diselesaikan, maka dapat dipindahkan ke done. Artinya, list yang tadi yang ingin kita lakukan, sudah kita lakukan dan sudah selesai kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa.